Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Sekarang saya berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kita akan terbang karena saya diajak pergi oleh Omobi. Belum tahu tujuannya apa. Dan yang jelas kita akan terbang dari Terminal 3, tapi Omobi mengajak saya bertemu di Terminal 1, Safir Precious. Selamat siang. Akhirnya sampai juga. Tempat apa ini? Dari tadi Om, Ini lounge. Iya, lounge. Baru pertama kali ke sini. Pertama kali kan? Kita tuh terbang dari Terminal 3 nanti. Iya, kenapa kita ke Terminal Kita 1? kumpulnya di sini, nanti kita langsung pesawat. Gimana caranya? Nah, langsung, tenang aja. Enggak, kita naik private jet kah? Enggak. Ini kan tempatnya biasa ada orang private jet atau presiden di sini. Presiden di sini, ini tempatnya. Tapi sebenarnya umum tuh bisa pakai ini. Oh, Nah, kita juga bisa, makanya. naik private jet berarti Om? Enggak naik private jet. Komersial enggak biasa. sih, Om? Nggak punya private jet. Kita mau ngapain? Kita, nah temenin ya, berdua ya. Iya temenin, tapi mau ngapain? Yang pasti terbang. Oke. Ini boarding pass-nya. Ini Ridwan. Yang Fitra. Kok ekonomi Om? Iya dong. Ini tempatnya udah sekeren ini ekonomi. Ekonomi, lihatnya dari mana sih ekonominya? Bisnis tuh. Oh, bisnis. Lumayan lah, Mas. Ya, hobi ngasih boarding pass ekonomi. Terima kasih Om. Window. Nggak dapat window dia. Salah. Oke. Bentar. Ke Medan kita. Medan. Mau ngapain di sana? Kuala Namu. Temenin ya, di sana ada sedikit keperluan keluarga. Keperluan keluarga. Kenapa kita Jadi masa mesti jalan gitu? sendirian, masa temenin terus sahabat-sahabat tuh. Sorry Om. Waktu kita tuh berharga sekali. Cuma nemenin Acara keluarga. acara keluarga. Saya balikin tiketnya. Bukan acara, nemenin. Ini penting sekali untuk keluarga kami. Oke, Arisan. Saya nggak ragu itu penting buat Om Mobi. Terus buat kita pentingnya apa? Bener. Nemenin Oke. temen, ya. Udah cuman itu aja. Udah itu aja, makanya nikmatin. Enggak perjalanan. ikut. Nggak ikut. ikut. Nggak nggak mau Ikut, nggak bisa. Ini video udah dibuka, udah lanjut, harus diterusin. Ikut. Ini video Fitra Eri ya? Iya, Lihat tuh bawah. Terus isi videonya nih, apa? Nih, udah dikasih kemewahan. Iya. Nah, bisnis kelas, nanti di sana hotel mewah sekalian. Tapi kan ini channel harus ada hubungannya sama Tenang otomotif. aja, nanti begitu landing sana, kita nyobain mobil baru. Apaan? Bener ya? Nah, lihat nanti. Apaan? Mau lihat nanti. Lihat nanti. Lu nanya apaan? Penonton udah tahu dari thumbnailnya. Oh iya benar ada juga. tulisannya. Tapi kan kita Aduh, belum tahu. kelihatan lagi ya. Oke, jadi kita udah nggak perlu check-in. Nggak bro, dicekinin. Ya udah sekarang kita ke Terminal 3 artinya. Belum, makan dulu, santai dulu. Enggak. Kan langsung dari sini langsung ke pesawat. Oh iya? Iya. Langsung Dan ke pesawat. nanti Om, kan kita ada mobil nih. Pas dia nyampe acara keluarga kita jalan-jalan aja. Oh iya. Bukan bener. acara enggak. keluarga. Ya, Ini nanti keperluan kita keluarga loh. Ke pesawat dianterin Nanti langsung. sama orangnya Mobi. Yuk. Bagi-bagi warisan kali Om. Lounge sih sebenarnya. Ya oke, yuk. Bentar, acara keluarganya apa sih urusan keluarganya? Ya tadi ini pasti warisan. Mau ngeklaim warisan keluarga, jadi ada kemungkinan kita pulangnya pakai private jet. Enggak begitu. Ya, udah makanya Info nonton. menarik. Iya, ini video pertama ya di channelnya Fitra Eri. Video kedua ada channel Ridwan Hanif, video ketiga ada di channel Mobi. Nonton semuanya. Video terakhir pakai private jet di tempat umum. Iya. Kenapa private jet dulu sih? Kalau misalnya perjuangan memperebutkan warisan keluarganya ini menang. Nah, dia bukan enggak ada. Om? Ininya Om. Private jet tuh Akhirnya satu malam sudah bermalam di Medan dan Om Mobi baik juga. Mewah. Kenyang. Ngajak kita ke rumah makan yang terkenal di sini, rumah makan Garuda, ngajak ke Duren, Makan Sampai durian. 2 kali. Dua kali. tempat Pindah Duren, Dua tempat durian. kali. ya. Dan terus kita diminta bermalam di hotel paling keren di Hotel mewah. Medan. Hotel paling mewah. Makanya. Yes. Nah, Dan pagi ini nih sekarang lanjutannya
kita pakai mobil yang spesial juga sesuai request dari awal kan? Iya, Kan kita udah mobil masukin spesial, barangnya juga. Mobil baru, barangnya juga udah masuk ya. Ini adalah Nissan X-Trail e-Power e-Force. All new. Oh nih di sini. Pasti dipinjem sih gua rasa. Nah ini karena ini Iya, minjem, pasti pinjam. ini minjem dari dealer Nissan Amir Hamzah. Terakhir Oh, kali di kita Medan. nyetir mobil ini bertiga di Jepang. Ah iya bener. Oh iya bener juga ya. Enggak, terakhir. Terakhir kali kita jalan bertiga di mana? Jepang. Jepang juga. Oh, Naik Nissan. Kok BK-nya B? Ya, ini BK-nya B karena kita di Medan. Padahal Kayaknya Kalau di Jakarta B-nya B. oh iya benar. B-nya BK. B-nya apa sih BK. BK-nya B? Ini BK-nya di sini kalau ngomong plat nomornya apa? Enggak laku. Di sini BK-nya apa? Jadi kalau mau, Pak, saya mau bikin plat nomor, misalnya plat nomor rusak, udah ke polisi bikin, Pak mau bikin BK gitu. Iya, mau bikin BK. BK-nya apa? Bentar. Ini beneran apa kata Kalau di mobil Riau doang nih? Kalau di Riau BM-nya apa? Masa? Kalau di Jambi? Di Jakarta juga banyak yang BM. Jambi B apa ya? B apa Jambi? Aduh. Palembang? Palembang. Jambi itu bukan BH ya? Oh, BH ya? BH itu buat Oke, jadi ini spesial dipersembahkan oleh Nissan Terakhir Amir kali Hamzah. kita nyetir Sini. mobil ini bertiga, satu sirkuit di Jepang itu ditutup semua total. buat Yes, kita. tutup total. Iya kan? Mm-mm. Nah sekarang apakah Sumatera Utara akan ditutup juga oleh Jangan Mobi? dong, jangan. Jangan, dong, enggak. Nanti pakai Nggak pakai Wiyu nutup. Totot, Nggak, jangan, nggak jangan pakai. ya. Jangan, Wiyu jangan. Totot, Nggak nggak boleh, ada, nggak boleh, nggak nggak ada. boleh. Wiyu Totot, Totot. Soalnya Haram. itu hanya yang prioritas saja. Ya, prioritas pun harus yang benar-benar urgensi kepentingannya untuk masyarakat. Ada Betul kepentingannya sekali. benar-benar. Oke, kalau gitu sekarang kita mau kemana? Om? Kita ada yang urusan keluarga itu. Urusan keluarganya apa? Ntar Kira-kira. aja. Urusan keluarganya apa? Hah? Adalah penting. Kayak kadang-kadang gue curiga sama pentingnya Om Mobi itu. Makanya. Kayak penting buat dia, sebenarnya nggak penting buat kita. Pasti. Dari yang udah-udah sih begitu. Sorry nih Om ya, karena gue sama Ridwan udah terbang ribuan kilometer Om ke sini. Hah? Ya. Dan ini channel Fitra Eri. Terus? Nantinya Om Mobi akan bisa ngurusin urusan keluarganya Om Mobi. Tapi kita mau ke urusan kita dulu. Kita Apaan mau emang ada urusan apa Sumatera explore Utara? Sumatera Utara. Setelah kita pulang baru silakan Om. Ya. Oke, ya. Yuk, Silakan ikutin aja. menikmati Mau kemana? BK. Udah ikutin aja, udah ada rencana. Nah, apa sih? Aduh, Om Mobi mendingan di belakang Nggak kayak mau, tuan. nggak mau. Kayak tuan Nggak mau, gitu loh di belakang. nggak mau. Ini kalau Mobi di depan nanti giliran Ridwan nyetir, saya mesti sebelahnya Ridwan. Yuk, let's go. Om, jadi Apa? bos lah. Udah nyetir. Kau orang Medan, ini Medan, Bung. Udah, Kau nyetir. jadilah bos di Atau belakang. dia aja nyetir. Enggak, dah, ini channel Fitra Eri. Ini Medan, Bung. Medan, Bung, makanya hati-hati. Ini beda trafficnya sama tipikal kota. Ya, jadi ada tipsnya kalau nyetir di Medan itu. Udah pakai insting. Insting itu gimana sih jadinya? Jadi jangan harapkan semua orang itu sesuai jalurnya, pakai sen. Kita banyak sekali Benar. keadaan tidak terduga. Even lampu merah, lu mesti lihat kanan kiri dulu, jangan langsung digas. Ah, kalau itu berlaku se-Indonesia Raya deh kayaknya. Nah, tapi tahu nggak kalau gue menggambarkan ini sebagai apa kalau pakai kata bahasa Inggris? Apa? Controlled chaos. Kontrol. Yang kontrol apa? Kenapa kontrol? Chaotic. Heeh. Maksudnya kacau. Kacau. Tapi semua orang tahu orang lain tuh mau melakukan apa. Orangnya udah well trained. Iya. Udah Kayak terbiasa. udah terbiasa. Artinya kalau lu bisa nyetir di sini bagus aja, Kiri lu harus bisa ini. nyetir di semua tempat, Om. Bisa jadi. Nah, tapi gini, kalau kita terbiasa nyetir di Medan ya, Hah? kita sudah pakai insting nih. Ya, Kemudian kita ke Eropa. Eropa. Kemudian kita setir mobil di sana. Setir. Waduh, kacau. Karena kalau di Eropa kita mesti ikuti regulasi kan. Nih, kayak gini nih. Ya. Ini kan harusnya orang belok kanan. Iya. Dan Ini semuanya lurus. nggak pakai sen kan? Ya udah, tapi ya udah. Ini Medan, Bung. Medan, Bung. Ah. Ya. Tapi by the way, Ya. logat Medan itu Ya. nggak begini.
Gimana? Ada Melayunya juga. Cobalah kayak Om. Nggak bisa. Sebentar. Orang Medan. Kau bilang ada urusan di sini. Kau orang Medan Keluarga, kah? bukan orang Medan. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Tapi Utara. bukannya Sumatera Utara itu logat mirip-mirip? Mirip-mirip, cuma ada perbedaan intonasinya. Oke. Mm-mm. Kalau yang Medan seperti Medan tidak seperti ini. yang ini apa? Ini nggak tahu. Ini yang kita dengar biasa di film. Iya, ini gara-gara nonton Naga Bonar. Agak benar. Batak tuh banyak yang suaranya bagus, terus main musik gitu ya. Ya, ada juga yang banyak bakat jadi polisi, jadi pengacara gitu. Pengacara. Pengacara. Ya. Jadi supir juga. Ya, tapi istilah supir Medan tuh sayangnya negatif sekali ya. Tapi ya, meskipun trafiknya kayak begini, lihat dong, mobil-mobil tuh mulus loh. Berarti emang jago banget nyetirnya. Nggak bocel-bocel, lihat dong. Iya. Tapi sebenarnya ya, maksudnya sebagai orang yang lama nyetir di Jakarta, kita not that bad gitu. Maksudnya di Jakarta juga seperti ini Iya. di beberapa daerah. Benar. Tapi ya itulah, Indonesia itu masing-masing dengan kekhasannya gitu ya. Jogja tuh teratur sekali semuanya kan. Iya. Jogja. Ada juga yang nggak teratur. Iya, ada juga. Mau ngalah. Ngalahan. Tapi di sini justru apa ya? Kadang-kadang kita butuh ke kanan selama masih longgar semua gitu, Masih, kanan aja bisa orang bisa masuk, terima. masuk. Oh ya itu lalu lintas normal. Nggak pakai sen gitu. Jadi ya kalau Anda ke Medan nyetir sendiri di sini, Oh, bentor. expect the unexpected. Jaga emosi, nggak usah emosi di sini karena memang ya nyetir pakai insting di sini. Oke, kita keluar kota. Ya keluar kota, urusan keluarganya ini ikutin maps ini. Enggak, kita keluar kota. Lumayan jauh dari Hah? Medan. Jauh, Om. Kita Enggak, keluar deket Medan. aja urusan keluarganya dekat. Itu urusan Om Mobi nanti. Nanti kan abis ini kan diterusin di channel lain kan. Ini kan channel Fitrairy dulu. Saya mau ajak Om Mobi ke sebuah rumah. Rumah. Ya. Ini rumah banyak. Ngapain rumah situ? Apa Rumah spesialnya? ini umurnya sangat tua, dekat sama umurnya Om Mobi. Dan Berarti baru 25 tahun? dan masih dihuni oleh penghuni aslinya. No, di atas 100 tahun ini rumah. Oh, berarti penghuni aslinya 100 tahun. Iya, umurnya. makanya tua juga ya. Turun temurun dong, turun Oh. temurun. Lah kenapa dekat sama umur Mobi tadi katanya? Deket atau jauh itu kan relatif. Nggak relatif, itu angka. Ya angka. Itu pasti. Enggak dong, kalau pasti tuh angka lebih besar, lebih kecil tuh pasti. Ya. Dekat atau jauh? Kalau dipikir-pikir, kalau itu berarti lebih dekat ke umur Om Fitra. Berarti rumah ini dekat ke umur Om Fitra. Mungkin kan, tapi untuk menjawab pertanyaan itu kan kita harus tahu kapan Om Mobi lahir, kapan saya lahir. 1990, 1974. Dan Masa kita juga harus 90? dan kita juga harus memverifikasi ucapan itu benar atau bohong. Bisa jadi benar. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Iya. Kan gua baru Nah, bilang seumur. anyway, kita akan melihat itu. Saya udah sering dengar tentang legenda rumah ini, Penasaran? tapi penasaran, belum pernah sama sekali ke sana. Kita ke arah Beras lagi. Sampai mana ini? Kita turun dulu. Alhamdulillah. Aduh. Ini pintu belakangnya. Oh, 90 derajat. Bukanya lebar sekali. Buka belakangnya ya? Iya. Coba, hampir 90 derajat loh. Oh iya Oh. loh, 90 hampir 90 derajat nih. Ini bisa nih ya. Kita buat engine brake istirahat Kalau dulu mau di sini. ngerem, Ya, terus mau tambahin ini engine air brake. Air brake. Air brake. Engine brake. Nah, ini di mana kita? Ini kita di tengah-tengah perjalanan, berhenti dulu, istirahat, menghirup udara dulu. Dan ini kan enak, udah agak tinggi. Iya, udah agak tinggi. namanya Sibo Langit. Si Bolang. Oh, ini udah sampai Sibu Langit kita. Ya. Sekarang ini kita dataran tinggi, udaranya lebih segar. Udaranya lebih segar. lebih sirek. Iya. Ah ini kalau ini jalan naik, tapi kalau kita balik situ jalannya manurung. Nah, sana menurun ke sana. Bentar. Ini juga sekalian
kita berhenti ada patung Ah. penduduk asli daerah sini sebelum punah. Ih, kira-kira 65 juta tahun yang lalu lah Tahu dari mana 65 juta? Nggak dari hidup. Wikipedia. Kan belum tentu 65 juta. Sebelum meteor itu jatuh. Bukan Terus di sebelum sini Danau juga ya? Toba Meletus. Apa? Bukan sebelum Gunung Toba meletus. Coba meletuskan 74.000 tahun, ini 6,5 juta Udah tahun, jauh lagi. 65 Oh, juta iya, tahun. iya, iya. Nah, terus di sini ya, kan wakil-wakil rakyat di DPR gitu kan, pasti kan butuh konsumsi kan, Ya. butuh makan. Ternyata providernya tuh di sini. Provider apa? Dia menerima pesanan buat dari partai besar sampai partai kecil. Oh, jadi partai-partai ini boleh sini. Iya, Besar nggak peduli maupun mau partai kecil. besar sampai partai kecil itu bisa dilayani di sini. Bapak-bapak banget ya jokesnya ya. Iya, makanya. Udah, nah makanya kita istirahat dulu sebentar. Kita lihat mobilnya dulu. Nih, desainnya terpisah ya lampunya ya, jadi unik si X-Trail ini. Terus, dia memang tidak seboxy yang pertama. Pertama dan kedua. Yang pertama dan kedua. Tapi lebih boxy dari yang ketiga. Tapi dia lebih boxy dari yang ketiga. Ini Om, logo depannya ini tuh bukan sekedar emblem, Jadi apa? radar. Oh, ini radar buat adasnya. Ya, karena dia Yes. udah pakai sistem ADAS juga, termasuk pakai sonar ke depan buat ngejaga jarak lebih presisi dan lebih halus. Sonar yang ini Om. Dan tapi hebat loh mobil. Bener-bener, ini kan mobil BK-nya B. Iya. Dikirim loh dari Jakarta ke sini. Iya. Bentar. Om Mobi ada urusan keluarga di sini. Artinya asalnya dari sini. Enggak, bukan urusan keluarga di sini. Harusnya di sono, udah kelewatan jauh. Marganya apa? Ah, itu nggak penting. Kita cari tahu aja nanti. Kita tanya ke keluarganya. Bentar. Sibo langit. Sibo artinya apa? Sibo tuh bukan Jalan, bukan jalur. kata. Emang Sibo tuh artinya jalur. Emang ada Siapa artinya? tuh jadi skyline? Nggak nyambung. Heran. Kali-kom. Iya, ini enak banget. Di sini benar-benar menikmati sensasi berkendara. Bentar. Apa? Di sini tadi beberapa kali kita depannya ada truk ngeblok. Ya, itu Arah berlawanan ya. termasuk dalam skema expect the unexpected. Tapi kalau kita mau jujur, di Jawa juga gitu loh. Enggak separah ini Om. Kayaknya ini lebih parah deh. Enggak separah itu Om. Sedikit lebih berani mungkin, tapi kan memang filosofinya adalah semua orang juga punya mata dan takut kecelakaan kan. Iya, dia enggak. Masalahnya itu. Jadi yang lain juga pasti bisa ngerem, bisa Iya. minggir gitu. Nah ini tapi ini kita nanjak-nanjak ya. Ini sekarang kita ngomong mobilnya ya, karena gimana juga nih channel otomotif bukan channel yang hanya melayani untuk keperluan keluarganya Om Mobi ya. Jadi Nggak begitu. Nggak begitu. Nah, terus? Nissan All New X-Trail ini adalah X-Trail yang paling revolusioner. Karena ini pertama kalinya X-Trail itu tampil dalam format hybrid di Indonesia. Dan hybridnya itu juga hybrid yang unik karena penggerak dari mobil ini 100% elektrik. Dia memiliki mesin 1500 cc turbo untuk mengisi baterainya kalau habis. Jadi kayak di tanjakan-tanjakan seperti ini, dia benar-benar karakternya seperti mobil listrik. Halus, tanpa suara, tanpa getaran, dan effortless karena torsinya gede. Jadi di depan itu torsinya 330 Nm, yang di belakang itu hampir 200 Nm, 195 Nm. Dan kalau tenaga totalnya 211 HP. Nah, yang unik, mobil ini sistem hybridnya disebut sebagai e-power dan ada lagi nama e-force di belakangnya. E-force itu menandakan penggerak 4 roda yang juga full elektrik. Jadi di belakang itu juga menggunakan motor listrik. Hasilnya tidak ada ini nih, tidak ada drive shaft yang mengurangi space penumpang di tengah. Paling ada gundukan sedikit aja buat knalpot Sama perkabelan mungkin. perkabelan. Space belakang tuh gede ya, jadi di belakang itu. Ya padahal maksudnya nggak kecil juga yang duduk di belakang ya, tapi ternyata space-nya Ya. masih gede ya. Well in fact dia yang paling berat sekarang. Enggak, saya ngomong volume dulu nih Om. Oh, volume dulu, oke.
Kalau Nggak ada bahasa lain apa? Gini, kalau Ini secara tuh channel otomotif, Iya, iya. bukan channel. otomotif itu dekat sama fisika. Kalau secara fisika Om, Hmm? kalau volumenya lebih besar, berat jenisnya sama, pasti beratnya lebih berat. Oh bener ya? Ya. Bener. Ya. Terus, lagi. Ini kami bertiga itu pertama kali ketemu mobil ini di Jepang, Oh iya. di test tracknya Nissan Iya. yang ditutup khusus buat kita di hari itu. Dan kita coba gaspol pakai mobil ini juga. Iya, dan rombongan kita cuma bertiga yang ngetes Om, cuma kita bertiga waktu itu. Dan gilanya Om, kita tuh nggak cuma ngetes mobil ini, tapi mobil-mobil sport lain juga ada. Termasuk Nissan GT-R. Nissan GT-R. sekarang. Jadi kita bisa nge-benchmarking mobil ini sama mobil-mobil yang tadi. Apalagi yang waktu itu ada sportnya kan ada Z sama GTR kan. Iya. Itu kan heritage-nya kuat tuh. Ya. Tapi kita jangan lupa, X-Trail ini heritage-nya kuat juga. Dia udah lebih dari 20 tahun ada, dan dari generasi pertama tuh masuk Indonesia. Wah 20 tahun masih umur berapa ya? 10 tahun deh. Nggak usah sok muda. Mana? Nggak usah sok muda. Tahun 2000 itu pertama kali keluar. Jadi Excel tuh kayak pertama kali mobil Nissan yang keluar di era milenium. Oh iya, nah kebetulan waktu itu saya udah jadi wartawan. 10 tahun. Pembohongan publik. Itu X-Trail generasi pertama tuh bener-bener mengesankan Om. Kayak gimana sih kesan pertama ngelihatnya gitu? Kalau nggak salah ya, tenaganya tuh 180 HP. Wah, Itu gede gede dong. banget buat di zamannya. Terus mesinnya 2500 cc, terbesar juga Ya. di eranya. Terus itu pernah dites sama satu media, itu top speednya bisa di atas 180 km per Wah. jam. Di SUV tuh, body Jadi SUV. itu adalah SUV paling performa tinggi di kelasnya, dan dia bentuknya tuh kan boxy. Jadi gagah sama ground clearance-nya tinggi. Sayangnya di generasi pertama itu cuman front wheel drive. Yang Nggak. masuk Indonesia. Habis itu ada facelift masuk yang AWD-nya. Emang pernah? Ya? Emang pernah? Ada puter-puterannya sama ada opsi mesin 2000 cc. Oh. Jadi ST, STT sama apa gitu. Iya, tapi nggak tahu pernah masuk 4x4-nya ya? Pernah masuk Oh, front wheel AWD? drive ya? Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya. Oke. Nah, tapi di luar itu jadi SUV yang langsung beda dari yang lain-lainnya gitu. Boxy, kelihatan paling tangguh gitu buat berpetualang. Itu ada lagi yang unik di X-Trail dulu. Apa tuh? Cluster, instrumen cluster di tengah. Ya. Oh ya, Sama ada buat Dashboard-nya. naruh- Itu Om, ada Apa? kulkas buat naruh minuman kaleng. Hah? Sama joknya itu, dia tuh kayak anti spill gitu loh. Dia fabric, tapi dia kayak anti air gitu. Joknya tuh beda loh. Ingat nggak? Oh iya, nggak ingat. Udah masih kecil waktu itu. nah ini editor mesti masukin nih footage-nya nih. Apa tuh? Oh iya ya. X-Trail yang Gen 1 Cari, nih. cari. Ya. Kalau sampai nggak dimasukin, salahkan editor di komentar. Nah, sama satu lagi Om, untuk tipe yang tertinggi, yang XT ya kalau nggak salah waktu itu ya, itu dia ada roof rack, Hah? ada roof rail, Ada lampu. ada lampu sorotnya Om di depan kanan kiri. Oh bener ya di depan. Itu lampu railnya. sorotnya terang banget. Jadi itu benar-benar apa ya? Satu yang tidak dimiliki oleh rivalnya. Nah, sama. Nah, yang baru ini juga meneruskan tradisi inovasinya itu menurut saya. Satu, dia pakai sistem hybrid yang tidak umum, yang benar-benar semua penggeraknya itu full elektrik dan all wheel drive. Iya. Full elektrik juga all wheel drive. Kayaknya satu-satunya yang all wheel drive di kelasnya ya. Iya. Ini satu-satunya. Dan harga paling terjangkau sih. Paling di worth Jepang it. lagi. Paling worth it sih ini. Untuk di kelasnya ya, karena sistem hybridnya dan penggeraknya, dan ini bantingannya enak. Enak. Apalagi buat keluar kota gini nih. Nggak seempuk Serena, tapi ini hitungannya masih nyaman untuk sebuah SUV. Iya. Tapi kalau misalnya kita ketemu tikungan gitu ya, dia tuh masih stabil. Tahu nggak Om kenapa Om? Kenapa? Karena dia punya E4. Punya e-force doang kok tiba-tiba tanggapannya kalau dia punya e-force, oh gitu, bukan punya e-force Nah, ini e-force jadi all wheel drive. Jadi dia bisa membagi torsi yang benar. Udah gitu, ada driving mode-nya nih. Oh iya, ini driving mode-nya untuk outdoor juga ya, maksudnya untuk kita pasti outdoor. untuk off road ya. Ya, off-road. Ini ada road biasa, ada eco, ada sport, ada snow, ada off-road. Sama tengahnya kalau dipencet Om,
Jadi hill descent control. Nah, descent snow control. ini kalau misalnya ada yang nanya, lah kan di Indonesia nggak ada snow. Snow ini bisa dipakai buat mud. Ya, jadi kalau licin-licin kita pakai snow mode. Ini kita nanjak ya by the way, karena Nanjak. kita ke arah Brastagi. Ini kalau dilurusin terus sampai Danau Toba. Jadi kita naik ke pegunungan karena ini pegunungan yang membuat Danau Toba itu kan. Oh, ini. Ya nanti ya pas kita kan ke arah Brastagi kan sampai ke Danau Toba juga kan. Danau Toba itu kan danau vulkanik terbesar di dunia. Yang terbentuk Waktu meletusnya kayak gimana tuh gedenya ya? 74.000 Waktu meletus. tahun Ah. lalu. duar. Gitu kayak gitu tuh. Duar gitu. Lah ya, habis mau bunyi apa lagi? Nanya ke saya 74.000 tahun yang lalu. Kali udah Om Mobi masih kecil, saya belum lahir. Nggak ada sejarahnya itu. Tapi dilihat dari bukti ininya kan, dari bukti geologinya, dari bukti vulkanologinya, wah ini 74.000 tahun lalu lah kira-kira. Kok bisa Boleh tahu kan? ya? Oke, karena ini kami bertiga, jadi ikuti video ini di 3 channel karena akan ada 3 parts. Bukan hanya kita akan menjelaskan tentang Nissan All New X-Trail e-Power e-Force ini, tapi juga kita akan explore Sumatera Utara yang kita lewati. Dan di akhir video setiap host videonya harus menyebutkan satu hal yang dia kurang suka dari mobil ini dan satu hal yang dia suka di Jadi- luar yang sudah kita jelaskan. Oke, jadi ini di channel Fitra Eri, Om Fitra yang ngomong. Iya. Di akhir Iya. video ini. Di akhir video ini. Oke. Jadi ikuti sampai. Berarti masih ada yang ngingetin, jangan lupa. Harus ingetin. Kadang-kadang suka lupa itu. Dan jangan di skip. Kenapa harus jadi karena suka lupa itu. Lupa itu. Nah, satu cirinya Nissan ya, ini terjadi hampir di semua produknya. Setirnya tuh digenggamnya enak karena nggak terlalu besar tuh. Megangnya pas. Ini setirnya tuh apa? Ketebalan setirnya tuh. Dan kalau makin lama Om, itu kulitnya tuh lama-lama break in, makin enak dipegang. Jadi agak halus ya. Serena gue udah begitu soalnya. Serena yang mana nih? Serena yang e-Power. Itu kan masih baru kan? Tahu? Iya, begitulah. Kan dipakai Di rental maksudnya. kadang-kadang. Tapi emang setirnya Nissan tuh genggamnya tuh enak gitu, pas dengan tangan-tangan Asia lah. Tangan bule gede-gede. Dan ini e-powernya, nah, kalau misalnya pas jalan licin, ini power delivery-nya kan bisa Ya, sesuai kebutuhan Ya, gitu loh. sesuai kebutuhan. Dan ketika digas juga torque setirnya nggak ada karena belakangnya ikut Continue gerak. for 12 kilometers. Sama ya itu effortless-nya itu karena ya dia karakternya karakter EV. Jadi torsinya instan, nggak berasa berat gitu nanjak. Dan mesin tuh hidup atau mati, nggak ada getaran sama sekali karena dia tidak terhubung ke drivetrain. Iya, halus mesinnya. banget. Nggak ada suaranya. Enak sih nih. Ini buat yang suka liburan sama keluarga, dia gede, bagasinya plus. Ini kan dia ada konfigurasinya 5 seater plus 2. Jadi ada 2 lagi di belakang, Five paling plus two, belakang. iya. Ketiganya. Dan kalau dibawa sendiri, ini juga masih fun to drive. Bukan masih, ini sangat Iya. fun to drive ini. Sama ini Om, kalau lu duduk di bangku kedua, dia tuh kayak ada stagingnya gitu, jadi kita lebih tinggi ngeliat tempat lebih enak. Teatrikal. Teatrikal. Iya. Selamat datang di puncak Panorama. Kantor Kepala Desa Lingga. Selamat datang di Desa Budaya Lingga. Itu view-nya keren banget langsung. Iya, Langsung Gunung Sinabung. Iya. Oh. Gunung paling kaya gitu. Kenapa paling kaya? Sinabung Sinabung. lo ala. Yang jokes bapak-bapak atau siapa? Bapak Ridwan, Siapa yang jokes bapak-bapak? Bapak Ridwan. Kenapa namanya Desa Budaya? Karena mungkin di preserve kali ininya desain dan adatnya di sini. Tapi desa lain nggak ada yang budaya emang? Ada juga mungkin di provinsi lain atau di daerah lain ya, tapi Banyak anjing Om. Iya. Dan kanan kiri tadi makam di sini. Makamnya dirumahin ini gitu. balai nih. Iya, balai kota. Balai- Balai desa. Balai desa. Berarti dia waktu Gunung Sinabung aktif, ini semuanya ini ya. Makanya tadi kita lihat di beberapa restoran tuh ada
selebaran cara Apa? cara Evakuasi? evakuasi kalau gunung meletus. Oh ya? Ini apa nih? Nah, di sini Taman Bacaan Anak. katanya di sini ada rumah yang usianya udah lebih dari 200 tahun dan masih ditinggali oleh keturunan dari pemilik awalnya. Kita boleh masuk. Mestinya ya. Ini kali nih. 200 tahun tuh kan artinya 1800-an ya. Iya. Ininya loh, atapnya tinggi-tinggi Atapnya banget. tuh. Dan jerami gini kan harus diganti-ganti terus ya. Iya. Nah, ini make sense nih kalau 200 tahun Tinggi. yang lalu. Untuk menghindari binatang buas kan. Iya. Rumah adat Karo Belang Ayo. Nah, ini yang kiri juga rumah nih. Coba ya. Ada berapa rumah ya? Kita parkir dulu deh ya. Wah, keren sekali. Selamat datang. Iya, ada dua. Ada Jadi sapinya. dua-dua rumah ini adalah rumah yang usianya udah hampir 200 tahun. 1860. Iya, katanya. Nah, dan yang lebih menakjubkan adalah konon katanya masih ditinggali oleh keturunan dari keluarga asal yang tinggal di sini. Nah, cuman daripada kita salah fakta sejarahnya, kita langsung ketemu pemandu aja. Ini Pak Manik. Halo Pak Manik, apa kabar? Senang berjumpa dengan Bapak. Ya, Manik, Mobi. Senang berjumpa dengan Senang Bapak. berjumpa dengan Bapak juga. Pak Manik, Ya. ini ada dua rumah ini yang paling tua di desa Ya. Lingga ini. Desa Lingga, ya. Mungkin se-Sumatera Utara paling tua ini kali. Mungkin ya. Ya? Ya. Dibuat tahun Ini rumah ini ya dibuat tahun 1862. 1862. Ya. Yang situ? 62. Yang satu lagi itu 1860. Itu rumah tua. 1860. Berarti ini kakaknya, ini adiknya. Adiknya ya, karena itu dulu kalau di Karo itu kan ada namanya itu Sibaya. Sibaya itu raja. Itulah dulu rumah raja di Karo. ini rumah raja. 165 tahun. Iya. Yang ini Dan rumah 167 ini tahun. ya bisa kita lihat sampai sekarang itu dibangun tanpa paku ya. Oh, nggak ada paku. Nggak ada pakunya, yang bisa kita lihat. Ya mungkin. Oh, dari jadi luar- kayak mainan anak yang ya, ada pen, pas-pasin. diikat, ya. Itu nggak ada pakunya ya. Oh. Kalau dari dalam nanti jelas itu nggak pakai paku. Belum Kita- ketemu paku apa gimana zaman dulu? Kita nanti boleh lihat dalam. Boleh, Oh, boleh. tapi Boleh. bentar, dari luar dulu. Ini dari bahan apa atapnya? Atapnya terbuat dari ijuk. Ijuk. Ya, Oke. Dan di atas itu murni tanduk kerbau ya. Oh, itu tanduk kerbau asli. Asli ya. Itu dari awal masih sama tanduk kerbaunya? Ya, Apa udah dari awal diganti-ganti? berdiri. Dari awal berdiri memang ada tanduk kerbaunya, tapi karena usia waktu kita renovasi Diganti tanduk. diganti lagi tanduk kerbau. Oke, oke. Jadi ini udah direnovasi berapa kali? Ya, seingat saya udah ada 3 kali 4 kali. Tapi lah. bentuknya dipertahankan sama. Iya, karena bentuk dari rumah adat. Karena dulu di kampung kami ini itu ada namanya agama pemena, mirip-mirip agama animisme. Ya. Animisme ya. Dan bentuk dari rumah ini, kalau menurut agama kami dulu, itu sama dengan orang menyembah ya, macam ini ya, bisa kita lihat. Oh, bau gitu ya. 1, 2, 3. Kalau kita lihat di sini ada juga 1, 2, 3. Bentuk orang Orang nyembah menyembah gitu. macam ini ya. Apa sih? Gimana? Ini Bau, bau. Bowing ya. Dan di sini juga ya, kalau kita biasanya itu kalau kami mau masuk rumah adat, itu secara otomatis kita menyembah 2 Tuhan. Ya macam ini ya, kita lihat ada tangga. Dan di ujung tangga ini ya ada bambu itu ada beda tinggi ya, satu tinggi, Satu rendah. Rendah. Kalau kita masuk, yang pertama itu kita pegang bambu yang tinggi. Nah, itu melambangkan kita menyembah Tuhan yang di atas. Dan kalau kita mau masuk, itu tidak pilih bulu, semua orang itu harus bungkuk ya. Kalau nggak bungkuk terantuk. Terantuk Ya, gede ya. Kita bungkuk itu menyembah Tuhan yang di tengah. Dan kalau kita keluar, kita pegang bambu yang rendah. Itu juga melambangkan kita menyembah Itu dulu cara orang Ya, masuk itu seperti ya. itu. Nah, terus di atas itu kan ada bolongan tuh Pak Manik. Ya. Itu memang ada sampai beberapa tingkat di dalam atau itu cuma buat ventilasi aja? Itu ya buat ventilasi ya. Karena di dalam juga kita memasak. Oke. Ya, dan banyak asap ya.
Oh, biar asapnya Nah, keluar. mungkin nanti kalau kita masuk, Bapak lihat semua warna di dalam itu hitam. Oh, oke. Oh, karena bekas asap Bekas masak. asap. Ya, kenapa? Karena di dalam rumah adat juga asap itu sangat berguna ya. Karena dari asap bisa membuat kayu tetap awet ya, dan asap juga sangat ampuh untuk menolak rayap. Makanya ini kayu-kayunya lebih tahan terhadap ya, rayap ya. karena ada asapnya Asap, itu. Iya, iya, iya. Ini lah fondasinya. Ini sebenarnya di dalam semen ini itu ada batu, kita bungkus. Kenapa? Karena kadang-kadang kita takut batunya udah terlalu tua, takut lapuk. Dulu ya. nggak pakai semen kan pertama Nggak, kali? nggak. Pakai batu berarti. Ya, mungkin di sana sekarang masih asli ya, di rumah yang sana. Nah terus di bawah ini kenapa kosong gitu? Maksudnya Ah. kenapa rumahnya itu tinggi? Iya. Itulah tadi ya yang saya bilang tadi, kami menyembah 3 Tuhan ya. Oke, pada saat Tuhan, itu ya. Ya, Tuhan di tanah, di tengah, dan di atas. atas. Ya. Dan kita lihat kenapa rumah adat ya dibuat tinggi. Itu bukan karena binatang buas ya. Oh bukan. Bukan ya, bukan karena banjir. Kami di gunung ya, nggak ada banjir. Oh iya juga. Nah, itu melambangkan kita menyembah Tuhan yang di tanah. Dan dibuat pintunya di tengah juga melambangkan kita menyembah Tuhan yang di tengah. Dan dibuat tinggi ke atas juga melambangkan Tuhan yang di atas. Itulah filosofinya. Kalau ini ada Ya, itu ya. seperti ada kakinya itu. Nah, ini Itu apa? ini kalau bahasa Karonya itu pengeret-eret, itu mirip-mirip cicak, binatang Oh mirip-mirip ya. cicak. Ini merupakan suatu lambang, kalau kami orang Karo, cicak itu lambang keberuntungan. Ini di zamannya pada saat rumah ini dibangun, ini termasuk rumah yang biasa-biasa saja atau rumah mewah? Kalau dulu ya, dulu kan di kampung kami ini semua rumah begini, itu rumah biasa. Ini rumah biasa saja. Ya, ya, ya. raja tadi bilang. Rajanya itu, rumah rajanya penuh dengan ukiran ya. Oh, bedanya di ukiran. Nah, ukiran, ya. ini kan nggak ada ukiran, ini kan diciplak. Oh, oke. Jadi itu yang membedakan Ya. rumah raja di saat itu ya. Ya. Dan apa benar yang tinggal di sini memang masih keturunan dari pemilik awalnya? Iya, itu keturunan itu dari generasi ke generasi ya. Iya, jadi tidak dijual ke orang lain, tidak ditempatin orang lain. Itu tergantung yang punya, tapi sampai sekarang nggak dijual. Masih sampai sekarang Ya, masih enggak ya, ya, masih ya, dipertahankan. Di sini satu keluarga atau banyak keluarga? Kalau dulu satu rumah ini itu ada 8 keluarga. Satu rumah delapan banyak. keluarga. Coba kita bayangkan ya, satu keluarga punya 3 entah 2 anak, itu hampir 35-40 orang tinggal di dalamnya. Jadi remaja sebelum nikah ya dia harus ngungsi dulu ke Ya, yang situ ya? laki-laki. Tapi Yang laki-laki. ya, untuk anak gadis juga punya tempat tidur khusus di Oh, dalam. oke. Anak gadisnya itu biasa tidur dekat jendela macam ini. Nah, karena dulu sangat romantis juga ceritanya di kampung kami ya. Romantis tuh gimana Bang. tuh? Kalau Gimana, dulu anak mudanya itu mau manggil, mau cari pacar, mau manggil anak gadis, dan anak gadisnya tinggal di dalam rumah adat, anak muda itu tidak bisa masuk ke dalam. Panggil nama dari luar juga. Nanti tidak ngeliat bisa. dari jendela. Iya, itu dulu. Kalau anak muda mau manggil anak gadis ya, itu kita harus panggil. Ada di sini namanya sejenis musik tiup ya, baluat. Itu kita panggil dengan musik tiup itu, seruling lah, seruling dari bambu ya. Kita tiup dari sini, dan anak gadisnya lihat dari jendela itu siapa yang di luar. Kalau dia suka, dia keluar ya. Kalau tidak suka, pintunya ditutup. Makanya Jadi nolaknya gitu Iya. zaman dulu. Iya. Lebih enak nolaknya. Iya, Nggak perlu elegan. mikirin mesti WA apa. Ya, Iya, iya, nggak basa-basi dulu, tapi bohong. dulu ya jadi masalah besar juga. Oh, Kenapa? Ya karena kita tahu kan, bukan semua anak muda bisa meniup suling ya. Ah, iya. iya. Ya kalau anak muda nggak bisa meniup suling ya susah juga cari pacar ya. Iya. Siul nggak boleh. Ya kan ketahuan. Iya, ya iya, iya. itu makanya kalau tidak ada suling susah. Tapi sekarang udah beruntung semua ya. Nggak perlu nggak Ya, perlu. nggak perlu panggil dengan WhatsApp apa segala kan. Ya. Oke, mari kita masuk ya. Hati-hati kepala ya. Iya, Iya. harus nunduk ya. Tunduk ya. Terutama Ini pakai saya, Pak. sepatu aja, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mari Pak. Gelap ya. Iya, gelap tapi adem. Misi. Gelap tapi adem ya bener. Dan ada Kita bau bawa asap ya baju di sini tadi ya. Wah, ini tempat buat masak tungkunya. Iya. ini satu tungku ini kalau kita masak ya, itu untuk 2 keluarga ya. Kalau kita masak satu dari sini, satu dari sana ya.
Ya, kita lihat di dalam ya ada empat tungku. Ya, dan di sini ini juga banyak fungsinya ya. Ini namanya para. Ini tempat menjemur, entah ada padi kita, entah ada kayu bakar yang belum kering ya. Kita simpan di sini. Dan di atas sini ada 2 lantai ya. Ini hanya sebagai gudang, nggak ada orang tidur. Orang di nggak dalam. tidur di atas, Nggak tapi ada buat orang gudang, tidur, buat ya. nyimpen barang ya. Ya. Dan untuk tempat tidur, ya macam saya bilang tadi, anak-anak ya tidur di Sini di sini ya, tidur bersama. anak-anak ya. Dan untuk orang tua, ya tidur di Dalam kamar. bilik ya. Bilik itu. Jadi lebih privacy ya. Nah, dan untuk anak muda, macam saya bilang tadi, kalau anak muda itu umur 17 tahun, dia keluar untuk tidur. Dan untuk anak gadisnya, tidur dekat jendela kecil. Ya. Oke. Nah, dan di sini bisa kita lihat, karena rumah ini saya bilang tadi dibangun tanpa paku ya. Ya, hanya dibuat dengan ini. Kayak Lego ya. Kayak puzzle. Ya. Iya, masuk. Ya, Dan ini kalau hujan pun tidak bocor ya. kalau hujan paling enak di dalam, Pak. Paling enak. Mungkin kalau kita punya atap biasa itu sangat ribut ya. Karena kalau di sini tidak ada suara kedap Jerami suara. soalnya ya. Karena Dan terendam dingin. jerami. Tapi kalau malam di dalam ini panas. Kenapa? Karena semua keluarga masak ya. Oh, Nah, iya. dan inilah yang kita lihat tadi, semua warna di dalam ini hitam ya. Inilah dari asap tadi. Di sini pun tidak ada listrik ya? Tidak. Ada. Oh, ini sekarang Sekarang udah ada. sama Sekarang listrik. ada, tapi waktunya itu dimulai jam 7 sampai Oh, pagi. jadi ada lampu nih. Ini ada depan Bapak. Ini. Tapi sekarang sangat enak tinggal di dalam. Kenapa? Ya, adem loh. Karena gini, di kampung ini sekarang ya ada 4 agama. Oke. Muslim, Kristen Protestan, Katolik, dan agama yang tadi animis. Oh, masih pemerintah. ada Masih sampai ada. sekarang. Ya, ya. Tapi di dalam rumah ini mungkin dia satu keluarga besar, tapi Bisa berbeda-beda Beda-beda agama. agama. Benar-benar perwujudan toleransi beragama ya. dan di sini juga yang tinggal di sini bukan cuma agama animis, ada agama Muslim, ada juga agama Kristen. Tapi kalau kita di dalam rumah, contohnya gini, kalau ada orang Muslim yang tinggal di rumah ini, tinggal di dalam, itu semua orang tidak bisa memasak yang haram-haram ya. Oh, oke, babi gitu. Apa? Contohnya kalau bulan Ramadan ya, orang Muslim tinggal di dalam, itu semua orang tidak bisa makan siang di dalam, harus Oh, untuk menghormati. ya, kita harus makan siang di luar. Dan juga kalau Natalan datang, Iya. ya kita bikin pesta Natalan di dalam. Di dalam, Kita sama-sama di situ. Karena menurut adat kami, beda agama itu biasa. Tapi kita hanya percaya kepada Tuhan yang di atas. Itulah Iya. tradisi sekarang di sini. Wow, luar biasa nih. Ini contoh toleransi beragama yang Dan masih di sini juga kalau diterapkan sampai sekarang. adat kami, beda agama itu bisa menikah. Oh, di sini bisa. Tapi sebelum dibuat pesta harus dipilih salah satu ya. Oh, salah satu agamanya mau yang mana? Ya, Ya, itu ya. nggak ada aturan dari orang tua Ya, harus ya. ke situ. Itu kita yang pilih. Jadi di sini beda dengan kota besar di mana orang-orang itu sudah banyak yang individualis ya. Di sini benar-benar semangat gotong royong itu masih kental, bahkan tempat tinggal pun bisa bersama. Inilah hasil dari gotong royong dulu. Kalau Ya. Bangunnya juga gotong royong nih. Ya. Royong ini pasti. Bukan cari kontraktor terus suruh Bisa. gotong Apalagi royong. pakai tender enggak ya? Yang menarik itu yang di depan tadi diceritain sama Pak Manik, cuman kamera lagi off tadi. tempat apa itu? Tempat yang untuk ibu melahirkan. Oh Iya. iya, boleh. Nah itu kan ada pegangan tangan ya. Pegangan tangan itu bisa fungsinya pada saat kita keluar itu kita pegangan. Sama ada satu lagi fungsinya nih Iya. Pak Manik. Ya ini fungsinya ya karena di kampung Sini, dulu ya nggak ada rumah sakit ya. Dan dulu kalau ibu-ibu itu mau melahirkan ya disinilah tempatnya. Di sini tutup. Ya ini ditutup ya mungkin ada pakai kain, tak pakai tikar ya. Dan disinilah dukun beranak untuk menolong ya. Dan kalau ibu-ibu itu mau pegangan buat posisi yang bagus ya, ya macam inilah posisinya. Oh. Pure. Ya. Jadi di setiap rumah di zaman itu ada pegangan seperti ininya ya. Ada setiap rumah itu ada ya. Nah, pas lagi proses ini yang di dalam rumah nggak bisa keluar, yang dari luar nggak bisa masuk. Ini ya Di belakang dong.
Ya di dalam rumah ya karena kita tahu kita keluar semua dulu. Ada semua berapa dulu. pintu? Rumah ini ada berapa Ada pintu? 2 pintu. Ada 2 ya. pintu Satu untuk sini, keluar. satu Oh, ada satu, 2. ya. Oke. Ya kalau menurut ceritanya ya udah banyak anak-anak lahir di sini. Iya, pasti. Termasuk saya. Di sini? Iya saya lahir tahun 70 ya. Oh, oke. Oh, nggak kelihatan loh. Jauh beda. Nggak jauh beda sama dia, tahun Pak. 70. Ya terakhir dipakai itu kalau menurut ceritanya tahun 1865. 85. Nah, banyak anak-anak yang lahir, tapi sekarang nggak lagi terlampau berbahaya katanya kan. Iya, karena udah ada rumah sakit Iya, ada juga. rumah sakit. Kita turun. Hati-hati ya. Iya. Turunnya harusnya gini caranya? Atau Itu ke depan? Ke depan kok ya itu terserah. Ke depan. Salah, harusnya ke depan Om. Coba lu aja yang ke depan. Ah, Coba lu aja yang ke depan. Tuh, berapa susahnya sih? Coba. Empat aja kalau enggak. ke bawahnya. Tidak itu. coba ke depan. Oke. Tuh, gitu caranya. Lebih gampang. Tuh. Tuh. Oh. Ini paling enak gini Iya. duduk. Duduk dulu, santai dulu, satu lagi. Senang kan? Pak Manik, Ya. terima kasih banyak Pak Manik. Oke, Terima kasih banyak. Sukses kasih. terus. Terima kasih Pak Manik. Kalian pun sukses ya. Iya. Terima kasih Pengalaman luar banyak. biasa. Nah, jadi kan tujuan yang saya mau udah. Ini rasa penasaran saya ngeliat rumah ini akhirnya tercapai juga. Dan sekarang saatnya untuk mengakhiri video ini. Tapi tadi kita udah janji bahwa karena kita bawa all new Nissan X-Trail e-Power e-Force dengan segala keunggulannya, sistem all-wheel drive, tenaganya besar, konsumsi bahan bakarnya irit, penggeraknya all-wheel drive dengan elektrik, nyaman, fun to drive. Tapi tetap kita harus pilih satu hal yang kita kurang suka dan satu hal yang kita paling favorit dari mobil ini. Kalau saya, hal yang kurang saya suka dari mobil ini adalah di bumper belakang banyak material seperti ini. Emang kenapa? Kalau keserempet seperti di Medan, di Jakarta, itu tidak bisa di repaint. Oh, karena dia sukanya yang krum menyala. Enggak, bagus juga enggak, kalau menyala. Enggak. Nah, emang kelihatan gagah, cuman susah kalau di repair. Nah, kalau satu hal yang ini mungkin minor, tapi saya suka dari mobil ini, selain yang udah disebutin, ini mobil udah punya Apple CarPlay, Android Auto. Dan kita bisa pilih mau wired atau wireless. Jadi ada dua-duanya. Nah, tapi bagaimana pandangan mereka berdua ke mobil ini? Jadi mereka berdua di episode berikutnya akan nyetir mobil ini ke tujuannya. Tujuan akhirnya adalah acara keluarganya Om Mobi Bukan yang kita acara, juga bukan acara. keluarga, arisan. Nggak ada urusan keluarga. urusan keluarga yang kita juga belum tahu. Ke notaris. Dan Bukan. diputuskan setelah dari episode ini akan langsung ke episode Ridwan Hanif. Let's go. Let's go. Jangan lupa Anda Urusan klik keluarga. like. Bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri, Om Mobi, Ridwan Hanif. Jika Anda belum, follow Instagram kami bertiga di sini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan urusan keluarga Om Mobi. Nanti aja di episode terakhir kita lihat kemana Ridwan akan membawa kita dengan all new Nissan X-Trail e-Power e-Force ini di Sumatera Utara. Bye bye. Dadah. Dah, Wan, tunjuk Ridwan. Om, lu di belakang. Om. Bisa gantian. Ridwan.